Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Barudia Monangan Sirait di pelajaran fisika kelas 12. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik statis ya anak ya. Oke, mari perhatikan baik-baik. Oke, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang potensial listrik dan energi potensial listrik. Nah, apa itu potensial listrik? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini misalnya ada sebuah muatan ya. Anggaplah ini misalnya contohnya muatan Q. Ya. Kemudian di sini kita dekatkan sebuah muatan uji. Kita beri simbol Q kecil. Nah, muatan uji ini punya jarak R1. Anggap aja R ya. Nah, inilah jaraknya. Nah, maka potensial listrik itu bisa dicari dengan rumus V sama dengan K Q per R. Nah, kalau energi listrik E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, bedanya sedikit aja. Kalau sini dia R aja, kalau dia energi K Q per R kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, jadi potensial listrik yang berada pada muatan uji ini kita bisa cari dengan rumus ini. V sama dengan K Q per R. Nah, gitu ya. K itu konstantanya udah tahu ya. Q itu adalah besarnya muatan Q besar ini ya. Sedangkan R itu adalah jaraknya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya energi potensial listrik dan juga beda potensial. Nah, yang sekarang kita bahas tentang beda potensial dulu. Nah, di sini ada sebuah muatan Q positif ya. Kemudian di sini ada Q1. Q1 yaitu pada jarak R1. Dan di sini juga ada Q2 ya pada jarak R2. Nah, tentu potensial listrik di Q1 kalau jaraknya berbeda dan muatannya berbeda, maka potensial di Q1 dengan potensial di Q2 itu juga beda. Nah, karena adanya perbedaan potensial antara kedua titik ini, maka disebut dengan beda potensial. Nah, beda potensial itu berarti selisih. Berarti kita kurangkan saja. Beda potensial berarti delta V sama dengan V1 kurang V2 ya. Atau kita masukkan rumus V1. V1 tadi kan ini KQ per R, berarti KQ per R1 kurang KQ per R2. Nah, ini sama-sama KQ. KQ-nya dikeluarkan, maka rumusnya menjadi delta V sama dengan KQ buka kurung 1 per R1 kurang 1 per R2. Nah, itu untuk mencari beda potensial. Oke, sekarang kita masuk ke energi potensial. Nah, kalau ada potensial listrik berarti ada energi potensialnya. Nah, energi potensial itu adalah muatan uji dikali dengan potensial ya. Jadi energi potensial itu adalah muatan dikali potensial listrik ya. Nah, atau bisa juga energi potensial itu adalah gaya Coulomb dibagi jarak ya, gaya Coulomb dibagi jarak. Nah, atau kalau kita masukkan, ini dia kan rumus gaya Coulomb ini kan KQ Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Karena ini per R, kita per R kan lagi. Nah, maka rumusnya menjadi EP sama dengan KQ besar kali Q kecil per R kecil. R kuadrat per R kan tinggal 1 R-nya. Maka EP sama dengan KQ besar Q kecil per R. Nah, ini juga rumus energi potensial. Ya, oke. Nah, kemudian usaha untuk memindahkan suatu muatan dari suatu titik ke titik yang lain. Artinya gini, kan tadi ada muatan uji. Nah, ini misalnya di sini ada sebuah muatan besar Q ya, anggap dia muatan positif. Kemudian ini Q. Nah, muatan uji ini pertama mula-mula jaraknya R1. Kemudian muatan uji ini karena ini muatan uji, biasa muatan uji itu kan bermuatan positif. Nah, ini juga positif. Nah, tentu dia akan tolak menolak. Nah, ketika dia tertolak berarti dia berpindah. Nah, ketika dia berpindah berarti di situ ada usaha. Berapakah usaha untuk memindahkan muatan uji ini dari jarak R1 ke R2? Nah, itulah yang mau ditanya. Nah, maka usaha itu adalah
delta EP ya, atau perubahan energi potensial. Jadi perubahan energi potensial itu apa? Berarti energi potensial 1 dikurang energi potensial 2. Nah, kita masukkan sama dengan energi potensial 1 ini tadi, energi potensial ya, KQ, Q kecil per R. Berarti KQ, Q kecil per R1 kurang KQ besar Q kecil per R2. Sama-sama KQ besar KQ kecil, maka dikeluarkan. Nah, maka jadi seperti ini. KQ besar Q kecil, buka kurung, 1 per R1 kurang 1 per R2. Nah, seperti itu nak ya. Maka hasilnya menjadi, nah ini KQ besar Q kecil KK dikali Q itu sama dengan dikali 1 per R1 1 per R2. Nah ini kan rumus dari mana ini? Rumus daripada potensial listrik ya. Maka W sama dengan delta V dikali Q. Nah seperti itu nak ya. Oke, sekarang potensial listrik pada bola konduktor. Bola konduktor itu bola bermuatan. Nah, potensial listrik di dalam atau di kulit bola. Nah, ini kan kemarin kita udah mencari tentang energi listriknya. Kalau ini sekarang potensial listriknya. Nah, potensial listrik di dalam atau di kulit bola itu sama, nah. Maka kita gunakan adalah jari-jari daripada bola konduktor tersebut. Maka V sama dengan K Q besar per R besar, seperti itu. Nah, potensial di luar bola ya tinggal ganti R-nya dengan R kecil ya. V K Q besar per R kecil. Kalau ini di luar bola, kalau ini di dalam atau di kulit bola. Nah, kemudian potensial listrik pada keping sejajar. Nah, pada keping sejajar kemarin sudah juga ya, maka rumusnya menjadi V sama dengan medan listrik dikali jarak antar kedua keping ya. Nah, atau V sama dengan sigma per epsilon dikali D. Nah, jika bahan di antara kedua pelat adalah udara, maka epsilonnya sama dengan epsilon 0 ya. Epsilon 0 itu epsilon daripada udara atau ruang hampa. Nah, kemudian maka V sama dengan sigma per epsilon 0 kali D. Oke, kemudian kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ya sama, berarti hukum kekekalan energi mekanik membahas tentang kekekalan atau tidak adanya perubahan energi ya. Nah, maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, berarti energi mekanik itu apa? Energi kinetik ditambah energi potensial. Berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Maka rumus energi kinetik tadi apa kan? Setengah mv kuadrat. Kemudian energi potensial tadi Q dikali V ya, muatan dikali potensial listrik ya. Sama dengan setengah mv2 kuadrat tambah QV2. Oke, itu aja mungkin. Kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini kita punya contoh soal ya. Yang pertama, kita harus tulis dulu apa yang diketahui ya. Oke, potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak R dari muatan Q adalah 300 volt. Nah, itu kan potensial listriknya. Berarti itu kita tulis V-nya 300 volt. Kuat medan listrik pada titik tersebut adalah kuat medan listrik. Oke, kuat medan listrik itu E 800 Newton per Coulomb. Tentukanlah, oke, yang ditanya adalah besar muatan Q-nya. Oke, Q-nya berapa? Kalau yang diketahui potensial listrik dan medan listriknya. Oke, jawab. Nah, kan kita tahu bahwa rumus daripada
energi listrik itu kan K Q besar per R kuadrat, ya kan? Sedangkan rumus dari potensial listrik V sama dengan K Q besar per R. Nah, dari kedua rumus ini berarti kita dapat menghubungkan. Nah, ini kan hampir mirip E dengan V ini. Nah, hampir mirip, ya kan? Nah, berarti hubungannya adalah maka E itu sama dengan V per R. Nah, kenapa V per R? Karena kita tahu V itu adalah KQ besar per R, sedangkan E itu KQ besar per R kuadrat. Nah, berarti E itu sama dengan V per R. Seperti itu, nak ya. Nah, oke, coba kita lanjut dulu. Nah, di sini. Oke, maka apakah hubungan keduanya? Berarti R itu sama dengan potensial listrik dibagi medan listrik. Nah, seperti itu. Kalau dibalik, ya nak ya. Nah, sama dengan berapa tadi potensial listriknya? 300 dibagi medan listriknya tadi 800. Nah, sama dengan berarti 3 per 8 meter. Nah, ini jaraknya. Nah, sekarang kita cari Q-nya. Nah, mencari Q kita bisa pakai rumus potensial listrik, kita bisa pakai rumus medan listrik. Nah, contoh Bapak bikin di sini pakai rumus potensial listrik. K Q besar per R. Ya kan? Maka Q, kan ditanya Q, maka Q sama dengan kali silang V kali R per K. Oke, kita masukkan. Berapa V-nya? V-nya tadi 300. Kali R-nya 3 per 8 per K. K itu kan ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan, kita hitung-hitung itu hasilnya 0,125 kali 10 pangkat minus 7. Oke, atau sama dengan 1,25 kali 10 pangkat minus 8 kolom. Nah, inilah muatan Q-nya ya. Nah, ingat, tadi Pak bilang bahwa mencari Q itu bisa pakai rumus potensial listrik, bisa juga pakai rumus energi potensial listrik. Nah, kalian bisa coba sendiri nanti di rumah ya, nak ya. Oke, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada soal. Sebuah bola konduktor mempunyai diameter 20 cm. Oke, kita tulis dulu. Diketahui diameternya sama dengan 20 cm. Dan muatannya 100 mikrokolom. Ditanya yang A, tentukanlah potensial listrik. Potensial listrik berarti itu V. Pada jarak 5 cm. 5 cm. Oh, kita lihat dulu di sini. Nah, ini kan 20 cm diameternya, ya kan? Berarti jari-jarinya berapa, nak? 10 cm. Sedangkan ini pada jarak 5 cm. Nah, 5 cm ini berarti di mana? Iya, benar. Berada di dalam bolanya. Nah, berarti kita pakai, anggap aja ini pakai R kecil aja dulu, ya kan? Nah,
yaitu 5 cm. Kemudian B, sama potensial listrik pada jarak 10 cm dari permukaannya. Nah, berarti kan 10 cm itu memang jari-jarinya. Berarti kita bikin sini R besar 10 cm. Oke, kita jawab yang A ya. Nah, apa mencari potensial? Potensial sama dengan K Q per R. Nah, itu rumusnya anak ya. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah potensial listriknya pada jarak 5 cm. Nah, berarti itu kan berada di dalam bola. Ya kan, Nak? Nah, kalau di dalam bola sama di kulit bola itu kan sama. Ah, ya kan? Tadi kan Mbak bilang sama potensial listriknya. Berarti kita rumus menggunakan R besar aja, ya kan? Nggak usah pakai R kecil lagi, karena di dalam maupun di luar itu sama. Ya, maka V sama dengan, Bapak ulang di sini ya, KQ per R besar sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya tadi berapa? Q-nya tadi 100 mikrokolom. Nah, 100 mikrokolom itu kita rubah dulu. Nah, Q-nya tadi 100 mikrokolom. Mikro itu berapa? 10 min 6. 10 min 6 berarti 100 kali 10 min 6 itu menjadi 10 minus 4 ya. 10 minus 4. Berarti ini 10 minus 4 per R-nya yaitu 10 cm atau kita rubah ke meter menjadi 0,1 sama dengan, nah 0,1 naik ke atas berarti jadi 10. Berarti 10 pangkat 10 kurang 10 pangkat minus 4. Berarti 10 pangkat 6. Berarti 9 kali 10 pangkat 6. Satuannya volt. Nah, berarti kita simpulkan di sini ya. Potensial listrik pada jarak 5 cm dan 10 cm adalah sama karena dia berada di dalam atau di kulit bola. Potensialnya itu sama, yaitu 9 kali 10 pangkat 6. Berarti ini sudah menjawab soal untuk pertanyaan yang A dan B. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Jika kalian kurang memahami, silakan ulang-ulang video berikut ini atau kalian boleh tanyakan pada Bapak melalui kolom komentar atau pada WA. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi, selamat pagi.